Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami yang kelas 10, semua jurusan, tolong anak-anak kami simak, perhatikan, dan pahami materi kita untuk hari ini. Materi kita untuk hari ini adalah relatif dan absolut sel referensi. Referensi relatif dan referensi mutlak berbeda cara kerjanya ketika disalin dan diisi dengan sel lainnya. Referensi relatif akan berubah ketika formula disalin ke sel lain. Sebaiknya, referensi mutlak tetap konstan, tidak peduli di mana mereka akan disalin. Masuk kita yang pertama di sini atau A-nya referensi relatif. Semua referensi sel adalah referensi relatif. Ketika disalin di beberapa sel, mereka berubah berdasarkan posisi relatif baris dan kolom. Perhatikan contoh berikut ini. Ada di sini contohnya, Ibu buat daftar peralatan kemah kelas MMA. Perhatikan ya. Nama barangnya di sini tenda, harganya 500.000, jumlahnya 4. Nanti kita akan mencari totalnya itu, hasilnya itu adalah pada sel F4. Yang kedua, barangnya ada matras, harganya di sini 100, jumlahnya 5. Kemudian yang ketiga ada tali pramuka dengan harga 10.000, jumlah yang akan kita beli itu adalah 20. Kemudian yang keempat ada tongkat, harganya di sini 20.000, jumlah yang akan kita ambil di sini ada 20. Kemudian ada bambu, barangnya bambu, harganya 30.000, jumlah yang akan kita ambil di sini ada 2. Kemudian ada trash bag, ini harganya 5.000, jumlah yang akan kita ambil di sini 10. Kemudian ada lagi di situ P3K, harganya 10.000, jumlahnya 2. Sekarang yang akan Ibu jelaskan di sini adalah cara mencari total. Total ini memang ada dia pada sel F3. Ini total itu ya. Pada B1 nomor, pada B3 nomor, C3 nama barang, D4 harga item, D3 harga item, E3 di sini jumlah, sekarang F3 total. Kita sekarang ingin mengisi total yang ada pada F4, F5, F6, F7, F8 sampai nanti dia F10. Minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan cara memasukkan rumus pada Microsoft Excel. Setiap penulisan rumus itu memang harus diawali dengan tanda sama dengan dan diakhiri dengan menekan tombol enter. Ini contohnya. Sama dengan D4 dikali E4. Perhatikan, D4 di sini berapa? D4 di sini adalah 500.000. Sedangkan E4 di sini adalah 4. Berarti kita kalikan dia D4 dikali E4. Apabila tidak Ibu tekan di sini tanda sama dengan tanda enter, tidak Ibu tekan, maka outputnya tidak bisa keluar. Tapi ini memang yang akan kita buat adalah referensi relatif. Sebelum ini, apabila kita melakukan perkalian, pembagian, penjumlahan, begitu juga dengan perpangkatan. Kalau di pelajaran matematika langsung angkanya yang kita masukkan kan. Kalau di sini memang selnya berada pada sel berapa dia? Sel mana dia? Contoh yang 500 ini berada pada sel mana? Yaitu sel D4. Makanya di sini dibuat dia D4. Lihat lagi 4 ini dikalikan dia dengan 4. 4 ini berada pada sel mana? Sel E4. Makanya di sini dibuat dia E4. Ibu ketik sama dengan, karena setiap penulisan fungsi rumus itu diawali dengan tanda sama dengan, begitu juga nanti dengan fungsi. Sama dengan 500, Ibu masukkan D4 dikali operator perkalian minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan, itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian dikalikan dengan berapa dia? Dengan 4. 4 ini berada pada sel mana? Sel E4. Makanya di sini Ibu ketik sama dengan D4 kali E4. Karena sekarang kita ingin membuat referensi relatif, sudah. Sesudah Ibu ketik sama dengan D4 dikali E4. Ibu blok. Maka muncul di sini nanti panah. Di sini dia dipertebal, ini dia contohnya, ada nampakkan sebelah kanan, fine handle-nya.
File handle-nya ini mang, tekan mouse sebelah kiri, jangan dilepas, baru geser dia sampai dengan F10. Apabila sudah berada dia pada F10, lepaskan penekanan mouse-nya. Lepasnya tanganmu dari penekanan mouse, maka hasil dari F5, F6 sampai dengan F10 akan muncul dia pada total ini. Inilah contohnya. Muncul 500, 200, 460, 50, 20. Cara mencari ini tadi kata ibu keseluruhan biar muncul dia, ibu ketik dia sama dengan, baru ibu ketik di sini D4 karena 500 dikali E4 dikali dengan 4, sudah. Baru ibu blok, muncul di sini file handle-nya, ada di sini garis agak tebal. Ibu tekan mouse, tidak ibu lepas dia atau dinamakan dia dengan drag dia ke bawah mang. Sampai berapa yang kita inginkan. Contoh F10, sampai di F10. Sesudah sampai di F10, lepaskan penekanan mouse. Lepasnya tanganmu dari penekanan mouse, maka hasilnya itu mang akan muncul langsung di sini. Inilah mang referensi relatif itu. Bisa juga kita cari satu-satu. Berarti di sini, apabila ibu mencari total pada F5, ibu ketik seperti ini, sama dengan D4 ibu ganti menjadi D5. Kemudian E4 ibu ganti menjadi E5. Sama dengan D5 bintang atau kali E5. Ibu tekan enter, hasilnya keluar. Begitu juga dengan ini. Berarti di sini ibu buat sama dengan ibu ketik D6 dikali E6. Ingat, operator perkalian lambangkan dengan tanda bintang. Jangan lagi buat mangkali atau titik. Karena minggu yang lewat sudah ibu jelaskan, apabila kita melakukan penjumlahan, lambangnya tanda tambah. Pengurangan, tanda minus. Perkalian, tanda bintang. Jangan buat kali atau titik. Pembagi, yaitu garis miring atau slash. Jangan mang buat titik 2. Karena apabila kita buat dia titik 2 nanti, maka outputnya itu nanti tidak bisa keluar. Karena operator perkalian yang dimengerti komputer atau Microsoft Excel ini untuk pembagi hanya satu, yaitu slash dia atau garis miring. Kemudian ada lagi di situ perpangkatan. Minggu yang lewat sudah ibu jelaskan perpangkatan, atau disebut juga dia dengan circumflex accent. Perpangkatan ini adalah perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama secara berulang-ulang. Minggu yang lewat sudah ibu jelaskan kan, contoh ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita buat jalannya hasilnya itu 2 dikali 2 dikali 2. Berarti hasilnya 8, bukan 6, bukan 2 tambah 2 tambah 2, bukan. Itu minggu yang lewat sudah ibu jelaskan semua kan. Berasa anak kami sudah paham. Karena ini lanjutan materi kita minggu yang lewat. Ibu buat contoh pengurangan minggu yang lewat, contoh penjumlahan juga sudah, contoh perkalian juga sudah, pembagi juga, begitu juga dengan perpangkatan. Kemudian ibu lanjutkan, sesudah D6, ibu ingin mencari D7. Sama, hampir sama, yang diganti cuman angkanya saja. Ibu ketik di sini sama dengan D7 dikali E7. Ibu tekan enter, hasilnya 400. Ini juga sama dengan D8 dikali E8. Ibu tekan enter, hasilnya 60. Di sini sama dengan D9 bintang atau kali E9. Hasilnya keluar dia 50. Yang terakhir sama dengan D10 dikali E10, keluar dia 20. Memang mang bisa kita buat seperti itu. Tetapi apabila seperti itu kita buat, dia akan memakan waktu yang agak lama. Kita buat satu persatu. Yang akan kita buat di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apabila kita ingin membuat 7 di sini, atau kalau 2 masih bisa juga, kalau lebih dari 2. Bisa nanti dalam satu kolom ini ada nanti 10. Ada dia 20, apalagi yang jurusan akuntansi. Ada dia 40 sebagai contoh. Kalau kita ketik dia memang satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama. Cara yang efisien ini kita buat referensi relatif. Cukup ibu ketik dia satu rumus di sini sama dengan D4 dikali E4, baru ibu blok. Sesudah ibu blok, di kanan di bawah di sini muncul ya file handle. Ini ada dia garis-garisnya ini dipertebal. Tekan pada garis ini mouse sebelah kiri. Jangan dilepas, geser, bawa dia sampai dengan yang kita inginkan. Contohnya F10.
Atau ini mang, waktu kita geser dia kemari itu namakan dia dengan drag. Tekan mouse sebelah kiri jangan dilepas, geser sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Atau dinamakan juga dia dengan drag. Sesudah kita drag, lepaskan penekanan mouse. Lepasnya tangan kita dari penekanan mouse sebelah kiri tadi, maka hasilnya ini, outputnya ini akan muncul dia sesuai dengan kolom masing-masing. Sudah paham anak-anak kami? Berasa sudah kan? Memang mang bisa kita cari dia satu-satu. Tapi kalau satu-satu kita buat nanti jumlah kolomnya di situ, jumlah barisnya banyak, itu akan memakan waktu yang lama. Ini dia memang namakan dengan referensi relatif itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti anak-anak kami isi di kolom komentar ya. Kalau anak-anak kami mengikuti dari awal, Ibu rasa mudah ini. Di sini yang kita masukkan sudah Ibu jelaskan sebelumnya adalah sel. Sel itu anak-anak kami masih tahu apa yang dimaksud dengan sel itu? Sel itu pertemuan atau perpotongan antara kolom dengan baris. Karena di Microsoft Excel apabila kita melakukan penjumlahan atau perhitungan, itu bukan langsung angkanya yang kita masukkan, tetapi selnya berada pada sel mana dia. Ingat, untuk kolom minggu yang lewat sudah berjelaskan juga, itu diwakili dengan huruf. Kolom pertama A, kolom kedua B, begitu juga dengan seterusnya. Sedangkan untuk baris diwakili dengan angka, baris 1, 1, baris kedua, 2, begitu juga dengan seterusnya. Paham anak-anak kami kan? Ini dia contohnya lagi, Mang. Daftar peralatan kemah kelas MM itu ini. Dengan D5, E5. Bisa anak kami lihat kan? Ini juga kita buat seperti itu. Sudah? Bisa anak kami pahami? Ini sudah Ibu jelaskan tadi. Pada contoh di atas, salin rumus pada sel F4. Ini dibuatnya contohnya yang kedua F4. Ini ya, kita salin. F4 sama dengan D4 dikali E4. Ini D4. D4 mulai dari sini dikali E4. Sudah tadi kan? Dari baris E4 ke baris F5. Dan setelahnya dengan menggunakan fitur file handle. Tadi sudah Ibu jelaskan kan, Mang? Rumus pada sel F5 sampai dengan F10 berturut-turut adalah F5 sama dengan D5 bintang E5. Atau F5 sama dengan D5 dikali E5. Mana di sini D5? Kita perhatikan dulu. D5 100. Kemudian kita lihat lagi E5 berapa? E5 di situ Mang 5. Berarti kalau kita buat nanti di sini sama dengan D5 kali E5. Ibu tekan dia enter. Hasilnya nanti Mang akan keluar di sini Rp500.000. Bisa anak kami pahami kan? Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kalau di sini berarti jangan lagi D5 tetapi D6. Kalau kita buat satu-satu, tadi sudah Ibu jelaskan. Sama dengan D6 dikali E6. Di sininya bagaimana juga? Sama. Sama dengan D7 dikali E7. Hasilnya keluar 400. Kemudian, berikutnya juga. Sama dengan D8 dikali E8. Hasilnya 60. Di bawahnya, sama dengan D9 dikali E9, hasilnya 50.000. Yang terakhir sama dengan D10 dikali E10, hasilnya 20.000. Bisa anak kami pahami kan? Itulah rumusnya, contohnya ini F4 sama dengan D4 dikali 4. Kalau F5 sama D5 dikali E5. Kalau F6 sama juga dia yang diganti cuma angka-angkanya saja. D6 dikali E6. Kalau masuk dia ke F7, F7 sama dengan D7 dikali E7. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau masuk ke F8, F8 sama dengan D8 dikali E8. F9 sama dengan D9 dikali E9. F10 sama dengan D10 kali E10. Tadi sudah dijelaskan. Ini juga seperti itu ya, Mang. Dapat disimpulkan bahwa referensi relatif sangat baik digunakan jika ingin mengulang perhitungan yang sama di beberapa baris atau kolom. Sudah kan? Bisa kita buat memang satu-satu, tetapi kalau satu-satu kita buat seperti ini. Mulai dari F4 kita cari, baru F5 kita cari, F6, F7, F8, 9, 10. Itu memang kita buat dia akan memakan waktu yang lama. Bisa anak kami pahami kan?
Di sini ada kesalahan mengetik ya, Mang. D6 ini seharusnya E6 ini. D6 dikali E6. Ini D8 dikali E8. Kita letakkan di F. Penulisan F ini salah, ini seharusnya E. Yang di F ini E, ini juga E. Maaf ya, ada kesalahan di sini. Tapi ada penjelasannya di bawah. Ini E4, E5, E6, kemudian E10. Bisa anak kalian pahami kan? Ibu lanjutkan, sekarang masuk kita yang kedua atau B, referensi mutlak. Kadangkala tidak menginginkan berubahnya referensi sel ketika disalin ke sel lain. Gunakan referensi mutlak untuk menjaga baris dan atau kolom tetap konstan. Referensi mutlak digunakan dengan menambahkan tanda dolar. Tanda ini dapat diletakkan sebelum referensi kolom, sebelum referensi baris, atau keduanya. Ingat, Mang, ada operator di sini, operatoran keterangan. Ibu buat dolar, baru A ini sudah dijelaskan sebelumnya, untuk huruf diwakili dengan kolom, diwakili dengan huruf. Kemudian ini ada tanda dolar lagi, baru 2. Berarti ini adalah kolom A baris kedua. Ingat anak kami ya, ini kolom A, ini baris kedua. Tetapi karena sudah kita buat tanda dolar sebelum kolom, tanda dolar juga sebelum baris, maka keterangannya ini baris, ini baris kan, ini berarti kolom. Kolom dan baris tidak berubah ketika di copy. Kalau tadi karena tidak ada kita buat tanda dolar ini, Mang, sebelum kolom, sebelum baris juga, berubah di semua ke bawah kan? Berubah tadi di semua ke bawah waktu Ibu lakukan drag itu di file handle. Tapi ini, Mang, apabila kita tidak menginginkan perubahan pada kolom A baris kedua, maka kita buat di situ tanda dolar sebelum kolom A, tanda dolar sebelum baris kedua. Hasilnya inilah. Baris dan kolom tidak berubah ketika di copy. Ini kolom duluan baru baris. Ada lagi ini, A dolar 2. Berarti kalau kolom A-nya di sini, itu nanti melakukan perubahan ya. Kalau baris 2-nya enggak. Berarti maksud A dolar 2 ini baris tidak berubah ketika di copy. Kenapa tidak dia berubah dia ketika di copy? Karena Mang di sini sudah ada tanda dolarnya. Jadi yang berubah di sini adalah kolom A-nya saja. Kalau kolom A berubah. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda dolar. Lain dia dengan yang pertama. Kalau yang pertama ada tanda dolar pada sebelum kolom, ada juga sebelum baris. Makanya baris dan kolom tidak berubah ketika di copy. Kalau yang ini kolomnya berubah. Kalau barisnya tidak. Baris tidak berubah ketika di copy. Karena sudah kita buat dia simbol dolar pada baris tersebut. Berarti yang berubah cuma kolom. Yang ketiga, dolar A2. Berarti apabila dolar A, ingat, Mang, A itu kolom. Berarti kolom tidak berubah ketika di copy. Kenapa ini kolom tidak berubah pada di copy? Karena sebelum kolom A sudah kita buat dia tanda dolar. Berarti perubahan nanti ada dia di baris kedua. Kolom tidak berubah ketika di copy. Inilah dia. Kalau ini tadi barisnya yang berubah kan? Barisnya yang tidak berubah kan? Karena ada dolar dia di samping angka 2 ini. Kalau yang ini, Mang, kolomnya. Kolom tidak berubah ketika di copy. Karena sudah kita buat dia tanda dolar di sebelum kolom A. Lain hal dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu sebelum kolom A ada tanda dolar, sebelum baris 2 ada tanda dolar. Berarti apabila kita buat seperti ini, dolar A, dolar 2, berarti baris dan kolomnya ini, Mang, ketika di copy tidak melakukan perubahan. Kalau di sini yang melakukan perubahan di sini hanya di kolomnya saja. Kalau barisnya tidak melakukan perubahan ketika di copy. Lain hal dengan ini. Kalau di sini kolomnya tidak melakukan perubahan ketika di copy. Karena di kolom sebelum kolom ini sudah kita buat dia tanda dolar. Bisa anak kami pahami kan? Nah, ini. Biasanya format yang sering digunakan adalah dolar A2, dolar A, dolar 2. Ketika menggunakan referensi absolut, dua format yang lain lebih jarang digunakan. Perhatikan contoh berikut. Ini dia, Bang, contohnya. Kebutuhan, regu, tenda, biaya tak terduga, BTT. Nama barang, tenda.
Harganya 500.000, jumlahnya 5.000. Jadi kami lihat kan, barang tak terduga. Nah, total di sini adalah 2 juta. Kemudian matras 100, jumlah 5. Kalau di G ini sekarang G dia ini ya 500. Nah, ini 10 kali 20, 200. 10.000 ya. 20.000 kali 20 di sini 400. 30.000 kali 2 60.000. 5.000 kali 10 di sini 50.000. 10 kali 2 20.000. Bisa anak kami lihat kan? Nah, ini tidak ikut di copy ya, perhatikan dulu. Kolom berarti kolom F ini, nah inilah hasilnya. Kalau kita totalkan semua 3.230.000 rupiah. Bisa anak kami pahami? Kalau ada nanti pertanyaan, tanyakan sahabat ibu mana yang belum mengerti. Ditambah tadi sebuah kolom dengan nama tambah biaya tidak terduga, atau kita singkat aja BTT. BTT ini diperkisarkan sebesar 5% dari perkiraan harga per item. Untuk mengisi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilih sel di kolom plus BTT, misalnya dipilih sel F5. Mana sel F5 di sini? Ini ya. Sel F5, inilah Mang. Bisa anak kami lihat. Yang kedua, masukkan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Pada contoh ini digunakan rumus sama dengan D5 dikali E5. Baru dikali. Kita buat di sini. Tanda dolar, baru G, tanda dolar, baru 3. Bisa kami lihat kan? Berarti kita buat di sini D3 sama dengan buka kurung D5, mana D5? Ini dia 500. Berarti nanti sudah diproses dia 500. Dikali E5, E5 berapa? Lihat di sini E5. E5 tadi 4 di situ kan? Nah, kemudian dikali, kita buat di sini tanda dolar G. Tanda dolar G, tanda dolar kita buat jadi 3. Nah, kemudian tekan enter, hasilnya memang akan keluar. Berarti yang berubah di sini saja, ini tidak. D5 dikali E5, tutup kurung, baru kali. Ada dolarnya di sini. Berarti ini tidak masuk dia nanti, tidak berubah dia pada kolom G baris ketiga, tidak ada perubahan. Atau tidak ikut dia yang di copy tersebut. Nah, hasilnya ini ya. Ini ada lagi contohnya dibuatnya bambu sama dengan bambu ini berada pada mana ini? Kita lihat ada di 9, 30.000. 30.000 dikali jumlah. Jumlah lihat yang ada pada E9. Baru kita buat tanda dolar, baru G. Baru kita buat di sini tanda dolar lagi, baru 3. Tahu maksudnya kan? Berarti tidak ada di sini yang ikut ini, yang satu baris ini. Tidak ikut dia, Mang. Tidak ikut yang dikopikan. Yang dikopikan ini. Kalau ini tidak ikut dikopikan. Kenapa? Karena sudah kita buat dia di sini dolar G. Inilah dolar itu Mang G untuk kolom. Berarti nanti apabila kita melakukan pengopian, ini Mang tidak berubah, tetap dia. Berarti nanti di sini G mulai dari baris ketiga, baris G3. G3 itu adalah 5%. Inilah. Berarti tidak ikut nanti ini dikopikan. G dolar 3. Berarti kolom G baris ketiga. Berarti mulai dari 5% ini tidak ikut. Siapa anak-anak kami pahami kan? Tidak ikut dikopikan. Ibu lanjutkan, saat menulis rumus, tekan tombol F4 pada keyboard untuk beralih di antara referensi relatif dan referensi mutlak. Ini adalah cara yang mudah untuk memasukkan referensi absolut dengan cepat. Ingat yang kita tekan tadi di situ adalah F4 pada keyboard.
C. Menggunakan referensi sel pada beberapa lembar kerja. Program spreadsheet atau Excel memungkinkan untuk melakukan referensi pada setiap sel dan dalam lembar kerja, yang dapat sangat membantu jika ingin mereferensikan nilai tertentu dari satu lembar kerja ke yang lainnya atau ke lembar lainnya. Untuk melakukannya, hanya perlu memulai referensi sel dengan nama lembar kerja diikuti oleh tanda seru. Misalnya, jika ingin merujuk sel A1 pada sheet 1, maka akan diperoleh rujukan sel menjadi sheet 1, baru tanda seru, baru A1. Bisa anak kami pahami kan? Karena yang kita buat tadi diikuti dia dengan tanda seru. Kebetulan yang akan kita buat adalah pada sel A1. Jika ingin merujuk sel A1 pada sheet 1, maka akan diperoleh rujukan sel menjadi sheet 1, baru baru di sini tanda seru baru A1. Karena tadi sudah kita ketahui, perlu untuk memulai referensi sel dengan nama lembar kerja itu diikuti dengan tanda seru. Mudah ini ya. Jika nama worksheet memiliki spasi, sertakanlah tanda kutip tunggal di antara nama. Misalnya, jika ingin mereferensi sel A1 pada lembar kerja bernama anggaran kema, referensi sel tersebut akan menjadi anggaran kema, baru kita buat di situ tanda seru, baru A1. A1 ini maksudnya sel A1 perpotongan antara kolom A dengan baris 1. Yang muncul tadi katanya di situ adalah kutip tunggal. Inilah mang kutip tunggal itu ya. Kutip tunggal pembuka dan kutip tunggal penutup. Baru kita masukkan tanda seru, baru sel A1. Misalnya seorang panitia kegiatan kemah membuat perencanaan anggaran biaya kemah pada lembar kerja dengan nama rencana anggaran. Referensi kepada sel yang nilainya telah dihitung pada lembar kerja kebutuhan regu. Ini contohnya. Dapat dirujuk tanpa menulis ulang rumus atau menyalin data dengan cara mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sel yang ingin dirujuk, yaitu sel G12. Ini sebagai contoh ya, yang akan kita rujuk sel G12. Kedua, arahkan ke lembar kerja yang diinginkan, yaitu pada lembar kerja rencana anggaran. Pada sel D6, ketik tanda sama dengan, kemudian baru nama sheetnya, diikuti oleh tanda seru, dan alamat sel, atau ibu buat di sini contoh yang diketik di situ. Sama dengan, buat di sini kutip satu pembuka, baru ketikkan isi daripada judul yang ada pada kolomnya, contohnya tadi kebutuhan regu, baru buat lagi di sini kutip penutup satu, baru jangan lupa membuat dia tanda seru, baru G12. Bisa anak kami pahami? Karena setiap penulisan rumus dan fungsi tadi kita awali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, baru kita buat dia di situ karena ada di situ nama kolom yang akan kita masukkan. Kebetulan kebutuhan regu, untuk menulis kebutuhan regu, maka kita buat dia kutip satu di awal dan kutip satu penutup. Baru kita masukkan tadi dia tanda seru. Baru G12. Ini ya. Kebutuhan regu tenda. Nah, G12 ini mah, kalau G12 itu mah berarti pertemuan atau perpotongan antara kolom G dengan baris ke-12. Inilah dia. Berarti 3.391.500 rupiah. Inilah total keseluruhan. Ini kita dapatkan dari 2.100.000 ditambah 525.000 tambah 210.000 sampai nanti yang terakhir dia pada sel G11 yaitu 21.000. Hasilnya di sini ya. 3.391.500 rupiah. Artinya kita cari di sini
adalah G12. Inilah mang G12 itu. Perpotongan antar pertemuan antara kolom G dengan baris G12. Sudah? Sudah tahu anak kami kan? Ibu rasa sudah. Nah, ini sudah masuk juga dia. Biaya tak terduga. Tadi sudah kita jumlahkan. Biaya tak terduga berapa? 100.000 dia pada sel F5. F5 itu adalah perpotongan antara kolom F dengan baris kelima, yaitu 100. Maaf ya, ini sebenarnya bukan 100.000 tapi 200.000. Ada salah pengetikan di sini. 200.000 rupiah. Oh, tambahnya ini, tambahnya. Belum lagi dijumlahkan keseluruhan. Nah, ini ya. Kalau BTT ini mang F5, ini kita buat di sini jumlahnya 100.000, bukan jumlahnya tadi yang kita apa ya. Kalau harga item pada sel D5 500.000. Pada E5 jumlah di sini 4. Ada di sini beta terduga kebetulan di sini dibuat 100, bukan yang salah tadi. Memang 100 dibuat dia untuk biaya tak terduga untuk tenda. Ada biaya tak terduganya. Biaya tak terduga untuk matras ada 25.000. Biaya tak terduga untuk tali pramuka 10.000. Biaya tak terduga untuk tongkat 20.000. BTT untuk bambu 3.000. BTT untuk trash bagnya itu 2.500. BTT untuk P3K 1.000. Ini sebagai contoh. Sudah? Inilah hasilnya. 500 dikali 4 ditambah 100.000. Hasilnya 2.100.000 rupiah. 100 dikali 5. Baru ditambah 25. Berarti dia 525. 10 kali 20 tambah 10.000, 210.000 rupiah. 20 kali 20 tambah 20, 420. Jadi tahu anak kami dari mana dapatnya kan? Sesudah kita kalikan dia D dengan kolom E, baru kita tambah dengan kolom F. Contoh ini lagi, 30 kali 2. Baru kita tambahkan dengan 3.000, hasilnya 63.000. 5.000 dikali 10 tambah 2.500. 52.500. 10 dikali 2 ditambah 1.000, hasilnya 21.000. Apabila kita cari di sini rumus pada sel D G5. Berarti G5 ini mang kita ketik di sini sama dengan, baru kita lihat D5 dikali E5 ditambah F5. Berarti hasilnya 2.100.000. Apabila nanti ibu ketik di sini sama dengan D5 dikali E5 ditambah F5, hasilnya 2.100.000. Kenapa? Nanti akan diproses komputer, langsung dibaca komputer. Yang kita kalikan itu adalah 500 dikali 4 ditambah 100.000 rupiah. Ingat, minggu yang lewat juga sudah ibu jelaskan. Apabila kita buat dia urutan operator hitung, di situ prioritas pertama yang harus kita selesaikan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Prioritas kedua baru kita buat di situ mang kali atau bagi. Apabila nanti dalam satu penyelesaian soal itu ada dua operatornya sekaligus, ada dia kali mang, ada bagi. Maka yang harus kita selesaikan yang sebelah kiri. Kalau di kiri kali duluan, maka kali tersebut dulu-dulukan. Kalau memang di kiri dia ada bagi, bagi tersebut dulu buat. Karena dia memang satu derajat. Kali dan bagi sama-sama derajat. Ibu ulang ya. Kalau yang pertama tadi yang kita buat adalah dalam kurung. Yang kedua baru perpangkatan. Operator yang kedua perpangkatan. Perpangkatan itu sudah ibu jelaskan. Itu perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, baru di situ perkalian dan pembagi. Mana tahu dalam satu penyelesaian soal itu ada di situ perkalian dan pembagi, maka yang harus kita selesaikan yang pertama yang sebelah kiri. Tadi kalau kata ibu, kalau dia perkalian duluan sebelah kiri, maka itu kita selesaikan duluan. Tetapi kalau pembagi dia duluan, maka itu juga yang kita buat duluan.
Karena di situ nanti Mang dalam penyelesaian soal, terkadang ada di situ operatornya campur. Ada operatornya di situ perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ada juga perpangkatan. Itulah contoh seperti yang Ibu buat dia minggu yang lewat. Kalau yang pertama dia penjumlahan, kemudian ada yang dalam kurung di tengah-tengah, yang harus kita selesaikan yang dalam kurung. Kemudian sesudah dalam kurung, ada kita lihat perkalian, ada pembagian, ada perpangkatan. Sesudah itu jangan kita lihat yang sebelah kiri, tetapi yang kita lakukan di situ, lihat dia perpangkatan. Selesaikan perpangkatan terlebih dahulu. Sudah selesai, ada tadi kata Ibu perkalian, ada pembagian. Lihat sebelah kiri, mana duluan? Kalau perkalian, perkalian. Kalau pembagian, pembagian. Ini minggu yang lewat sudah ada contohnya Ibu buat. Masih ingat anak-anak kami kan? Kemudian operator hitung yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini Mang, itu operator hitungnya juga sama dia 1 derajat penjumlahan dan pengurangan. Tapi ingat, apabila dalam suatu penyelesaian itu penjumlahan dan pengurangan sama-sama ada, maka yang harus kita selesaikan yang pertama adalah yang sebelah kiri. Kalau penjumlahan sebelah kiri, maka itu kita buat yang kita selesaikan pertama. Kalau dia pengurangan sebelah kiri, maka pengurangan dulu kita buat. Ini juga contohnya sudah ada minggu yang lewat. Dapat anak-anak kami pahami kan? Kalau cara mencari jumlah total ini mencari total ini, hasilnya 3.391.500. Inilah Mang, yang dicari itu kita jumlahkan dia mulai dari sel G5 sampai dia dengan sel G11. Dapat dipahami kan? Ibu lanjutkan. Tekan tombol enter pada keyboard. Nilai dari sel yang dirujuk akan muncul. Pada kondisi ini, jika nilai sel G12, lihat Mang, nilai pada sel G12 itu tadi ada dia Rp3.391.500. Jika nilai sel G12 pada lembar kerja kebutuhan regu, ini tadi namanya kan kebutuhan regu, berubah secara otomatis, nilai pada lembar kerja rencana anggaran akan diperbaharui. Inilah Mang. Rencana anggaran kelas multimedia kelas 10 multimedia, inilah. Rencana anggaran sama dengan kutip 1 pembuka, kebutuhan regu, kutip 1 penutup, baru buat dia di sini Mang, jangan lupa tanda seru, baru G12. Bisa anak kalian pahami kan? Inilah dia. Kebutuhan regu sama dengan kutip 1 pembuka, kebutuhan regu, kutip 1 penutup, tanda seru, baru kita buat dia G12. Inilah hasilnya. Kalau di kepanitiaan kita buat, berarti di sini nanti yang kita buat sama dengan kutip 1 pembuka, baru ketik kepanitiaan, kutip 1 penutup, baru ketik tanda seru, baru ketik dia G12. Tapi kebetulan tadi kita buat dia pada kebutuhan regu. Inilah hasilnya. Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk hari ini. Mana tahu ada anak-anak kami yang belum paham atau kurang mengerti, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.